Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut membuat API. Jadi kita di sini akan memperbaiki API untuk login ya. Jadi kalau kita lihat di aplikasi kita, kita sudah ada login controller. Kemudian di sini ada login API ini ya. Nah, di sini kita akan membuat respon ya, responnya standar ya, karena kemarin kan respon kita itu terdiri dari 3 key. Pertama sukses, kemudian data, kemudian message ya. Kalau kita lihat di sebentar, nah ini ya, kita pakai respon yang modelnya ini seperti ini. Ini kalau datanya banyak kita pakai respon yang seperti ini. Ini kalau datanya satu, jadi success, message, data. Kemudian kalau datanya banyak tetap sama, success, message, data. Kemudian dalam data ada array. Oke, seperti ini. Nah, maka kita perbaiki nih untuk login controller kita. Nah, sebelumnya untuk API ini kita bisa saja buat satu lagi controller ya, namanya misalnya login API controller.php. Nanti kita buat function loginnya di dalamnya, boleh saja. Atau mau digabungkan di sini juga boleh, juga tidak masalah. Oke, jadi saya tetap di sini, kemudian saya coba dulu. Nah, kalau kita lihat respon kita, ini kan ada data, baru data sama token saja. Nah, kalau kita mau mengubahnya, kemarin kita menggunakan package dari si Kennedy ini ya. Saya contohkan di sini. Saya mau pakai OK respon. Berarti perintahnya di sini. Ini saya ganti dulu. Kemudian di sini kita return this OK respon. Message-nya login berhasil. Kemudian nah datanya ini ya. Datanya untuk datanya sendiri itu saya akan menggabungkan antara user dan token ya. Jadi misalnya saya buat di sini user sama dengan array merge ini. Jadi saya gabungin data user dengan token. Jadi user dan token itu nanti jadi satu tempat. Kemudian di sini user. Oke, headernya saya kosongin saja. Kita coba lihat lagi responnya. Maka sekarang sukses, message, data. Datanya harusnya berisi token. Oke, sudah selesai. Kalau login gagal, kita coba. Oke, message saja ya, invalid credential. Kita invalid credential itu kita responnya tuh 422. Client error respon atau forbidden respon itu sepertinya validation failed respon ya. Oke, kita coba pakai ini. Oh, kalau failed ini ada apa ya, ada validatornya. Kalau errornya 422 itu bad request, ini errornya 500. Saya coba ini dulu nih. Oke, kita coba pakai message. Jadi di sini kita buat this bad request respon login gagal. Oke, kita coba. Sekarang success message. Oke, successnya false, login gagal. Kemudian di sini errornya bad request. Kita coba googling aja ya biar tidak salah. HTTP status code invalid credential nih. Oh, dia 403 ya. Boleh. Wah, tak baca nih. 400 bad request. Ini error yang berhubungan dengan 400 ini. Oke, kita baca nih bad request. This is generate client error 40 error code command client submit put postgre. Ini bukan bad request kayaknya.
unauthorized, the client protect without proper. Oke, bukan. Mungkin kita lihat di ini tadi ya, forbid, sepertinya itu forbidden ya. 401 ya, atau bisa juga pakai 403. Kalau kita lihat di Quora ini, the error code for wrong credential is 401, which indikasi credential are missing or are wrong. 403 indikasi that resource might be accessed for some reason. Oke, jadi lebih tepatnya sepertinya 401. 401 itu dasarkan request. 41 empty port bukan. 403 return client provide. Nah ya, oke. 401 nih. 401 itu kalau kita lihat di Kennedy ini, nah ini repotnya kita pakai punya orang nih. Kalau kita pakai punya orang, artinya kita mesti mengikuti nama errornya nih. Not found bukan. Ini errornya 400, server error respon bukan. Kalau validator juga bukan. Harusnya dia punya dokumentasi untuk kode errornya ya. Oke, kita lihat dulu di package-nya langsung saja, concern-nya apa isinya. Respon render update. Oke. Dia 401. 401 unauthenticated response namanya. Oke. Namanya unauthenticated response, saya copy, berarti di sini kita pakai unauthenticated response atau tidak terautentikasi. Oke, kita coba lagi, sorry. Oke, sekarang sudah muncul errornya 401. For you an accessible file most authentication containing challenge applicable the request resource key. Oke, udah selesai nih. Berarti sekarang login kita udah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau validasinya yang salah? Ya, kalau validasinya yang salah, kita lihat Laravel itu misalnya emailnya itu formatnya tidak benar ya, tidak pakai @ misalnya. Oke. Dia errornya 422. Dia ada message, kemudian ada errors ya. Sebenarnya ini bisa kita bisa kita override ya. Kita jadi tidak pakai seperti ini. Sebenarnya di Laravel itu ada yang namanya validator. Saya coba cari dulu. Laravel validator API. Oke. Kita lihat di dokumentasinya saja. Validator. Oke, ini ya, manual creating validator. Nah, jadi bisa seperti ini. Kita copy, saya komenin dulu. Oke, ini kita impor ininya, kelasnya. Oke, dia pakai validation, pakai facets ya, facets. Oh enggak, dia langsung impor validasi bisa, mungkin enggak masalah nih. Ini berarti bukan request data. Datanya dapat yang mana ya? Oke, ini saya masukkan ke sini rule-nya, kemudian kita didik, kemudian kita buat if nih. Nah, kita bisa buat if validatornya. Oke, kemudian di sini datanya kita pakai request only email dan password. Oke, nah ini seperti ini. Berarti di sini di errornya, kalau kita lihat package punya Kennedy tadi, dia sudah menyediakan untuk validator. Namanya validation failed response. Oke, berarti di sini saya return this validation ke validator saja ya, tidak perlu error. Oke, sudah selesai. Oke, kita coba. Harusnya dia jadi tetap ada success, kemudian ada message, kemudian ada errornya dia muncul satu-satu. Emailnya muncul message, kemudian again sudah benar,
reject value Chelsea. Oke, kalau passwordnya saya kosongkan, validation pilot. Oke, ini sudah benar juga. Kata sandi wajib diisi. Oke, nah ini contoh membuat validator yang pakai ada if nya, jadi responnya kita buat sendiri ya. Contohnya kalau kita mau respon, ini saya hapus dulu. Kalau kita mau responnya pakai default punya Laravel ya kita tidak perlu ini, cukup pakai tadi request seperti biasa, validate, kemudian kita masukkan rule-nya seperti ini. Kalau ini tadi API-nya success message. Oh, ini kalau ini success message error. Kalau bawaan Laravel message saja sama error. Memang success itu kayaknya kita memang tidak perlu ya. Maksudnya tidak terlalu perlu. Jadi di Laravel pun sebenarnya dia cuma butuh message sama error. Oke, untuk yang ini saya biarkan saja kayaknya biar codingnya lebih singkat. Kemudian rule ini sebenarnya sudah ada. Kalau kita lihat di authenticated user ada rule ya, di rule. Oh bukan ya. Oke, tidak masalah, kita lanjut aja. Berarti ini udah selesai nih. Kalau dia error, muncul error 422. Kalau dia sukses itu muncul status code-nya. Oke, sebentar. Status code-nya 200. Oke, ini untuk perbaikan API login kita. Jadi kita menggunakan this respond. Kalau ini this unauthenticated respond, login gagal. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu untuk API-nya, API login ya. Nanti berikutnya kita akan coba langsung ke Flutter-nya, bagaimana mengimplementasikan login ini di Flutter kita. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.